Shalom saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Ketemu lagi dengan saya Selby Riupasa. Pada saat ini kita di studio sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Suster Ayu. Shalom. Suster Ayu ini adalah bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang berada di Kota Makassar sebagai perawat ya. Kedua adalah Pendeta Glenn. Shalom. Pendeta Glenn adalah salah satu hamba Tuhan yang melayani di Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang berada di Kota Makassar. Sekali lagi kepada dua narasumber, kami ucapkan selamat datang di studio kita pada saat ini. Ya. Sebelum kita akan melanjutkan perbincangan kita pada saat ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang begitu baik kepada kami orang berdosa, Tuhan, pada saat ini kami akan berbincang-bincang mengenai tentang COVID kiranya. Semua yang kami bicarakan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, bagaimana kabar dari Suster Ayu? Sehat-sehat Suster Ayu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Bagaimana pekerjaan di rumah sakit? Semua aman terkendali? Sementara aman terkendali. Puji Tuhan. Bagaimana kabar dari Pendeta Glenn? Puji Tuhan, sehat dan diberkati. Amin, puji Tuhan. Nah, pada saat ini pasti saudara-saudara sekalian bertanya, kenapa kita mengundang Suster Ayu pada saat podcast saat ini? Nah, kenapa kita mengundang Suster Ayu? Karena kita akan membahas suatu topik di mana tentang COVID. Nah, pertanyaan yang pertama ini saya tujukan kepada Suster Ayu. Nah, Suster Ayu, bagaimana keadaan dan perkembangan COVID pada saat ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Suster. Dipersilakan. Yang saya lihat selama saya bertugas ya di Makassar saat ini, khususnya di rumah sakit tempat saya bertugas, ya. Memang saat ini 0 kasus. Wah, puji Tuhan, berarti 0 kasus ya? 0 kasus, tidak ada sama sekali pasien COVID di tempat saya bertugas, baik itu di ICU-nya ataupun dirawat inap biasa. Dan info yang saya dapatkan juga dari teman-teman yang lain, baik dokter atau perawat, memang di beberapa rumah sakit yang ada di Makassar terjadi penurunan angka untuk pasien COVID itu sendiri. Tapi sebaiknya kita tidak mengambil kesimpulan, kita tidak menarik kesimpulan bahwa dengan 0 kasusnya di salah satu rumah sakit atau di beberapa tempat rumah sakit di Makassar, itu tidak bisa kita simpulkan bahwa COVID ini mengalami penurunan, karena kita tidak tahu apakah di luar sana ada masyarakat yang terkena COVID tapi tidak berani memeriksakan diri mereka ke rumah sakit, atau ada yang terkena positif COVID tapi merasa tidak kena COVID karena gejalanya ringan. Orang tanpa gejala ya? Iya, bisa dibilang orang tanpa gejala. Dan semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya, permulaan yang baik. Semoga kita berharap memang COVID sudah berkurang. Amin. Oh, jadi info dari Suster Ayu bahwa di salah satu rumah sakit yang Suster Ayu bekerja 0 kasus ya? 0 kasus, puji Tuhan sudah 0 puji kasus. Tuhan. Jadi saya juga bekerja di salah satu bidang farmasi dan tugas saya berkunjung ke rumah sakit ya. Dan saya berbincang kepada dokter. Dokter bilang karena kebetulan farmasi kami ada menjual obat tentang digunakan untuk COVID. Nah, dibilang di situ kasusnya sudah 0 di ruang ICU karena obat kami itu digunakan di ruang ICU. Ternyata di ruang inap juga kosong ya? Rawat inap, ruang ICU semua sudah kosong. Puji Tuhan. Jadi luar biasa penyertaan Tuhan kepada kita semua. Amin. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikut untuk Pendeta Glenn, saya ingin membacakan satu ayat di mana ayat ini terdapat di dalam Lukas 21 ayat 10 dan 11. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, pertanyaan buat Pendeta Glenn, menurut Pendeta, apakah COVID ini salah satu dari bala sampar yang akan muncul di akhir zaman? Waktu dan kesempatan diberikan kepada Pendeta untuk menjelaskan. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah COVID ini termasuk salah satu bala sampar di akhir zaman? Iya, betul Pendeta. Yang dikatakan dalam Lukas 21 tadi. Ya. Saya mau menjawab ini dari
secara keseluruhan kitab Lukas ini, konteksnya kita lihat, konteks Lukas pasal 21 ini, kalau kita lihat dia berbicara tentang tanda-tanda menjelang kedatangan anak manusia, tanda-tanda menjelang hari yang mulia tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iya, betul, Pak. Kalau kita lihat dari kitab Injil yang lain, di sana menyampaikan ada banyak tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Bencana alam, penyakit sampar, dan banyak hal yang kita bisa temukan disampaikan oleh kitab Injil. Dan ayat yang saudara Selby baru baca tadi itu juga menyampaikan bahwa bala sampar akan terjadi. Kalau saya mau menjawab secara langsung, COVID-19 ini ya termasuk dengan bala sampar yang termasuk salah satu penyakit bala sampar yang disampaikan dalam Lukas pasal 21. Jadi pendeta, COVID itu termasuk bala sampar ya? Ya, tapi saya mau menambahkan dengan begini. Dalam Lukas pasal 21, perikop di sana menyampaikan ini barulah permulaan penderitaan. Jadi kenapa saya mengangkat permulaan penderitaan? Supaya kita sadar, jangan kita berpikir bahwa setelah kita menang dari COVID, karena dapat informasi tadi 0 kasus. Iya, betul. Oh, selesai Tuhan sudah mau datang. Besok karena sudah selesai ini. Tidak, ini baru permulaan penderitaan. Bisa saja akan terjadi berikut yang lebih besar, yang lebih mendunia, yang membuat dampak lebih menakutkan lagi dengan penyakit sampar, pandemi-pandemi yang lain yang bisa terjadi kemudian hari. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita karena ini baru permulaan. Kalau secara langsung kepada pertanyaan tadi, ya, COVID bisa dikatakan salah satu penyakit bala sampar yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Tapi ini baru permulaan. Mungkin demikian dulu saya bisa berikan informasi. Oke, terima kasih pendeta. Selanjutnya saya akan beralih ke Suster Ayu. Nah, pertanyaannya, apakah situasi ini perlu kita khawatirkan atau diseriusi? Bagaimana? Mungkin ada penjelasan dari Suster Ayu, dipersilakan. Sebenarnya kalau menurut saya sebagai seorang nakes ya, ini sebuah hal yang sangat dikhawatirkan dan perlu tanggapan serius dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, dari kalangan kesehatan, kita juga butuh kerjasama dari masyarakat ya, karena ini sudah pandemi, berarti ini sudah global secara mendunia, bukan hanya terjadi di satu tempat. Saya rasa seperti itu, bukan hal yang bisa, walaupun di awal saya sudah katakan bahwa pandemi ini di tempat saya bekerja sudah 0 kasus, tapi kita jangan pandang enteng, kita jangan anggap remeh, kita jangan anggap ini suatu hal yang bisa dimain-mainkan seperti itu. Oke, jadi tapi saya melihat banyak orang yang sudah tidak peduli. Jadi bahkan ada yang sudah di jalan, saya kan bekerja berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, ada yang sudah tidak memakai masker dan sering berkerumun di satu tempat. Nah, bagaimana itu? Apakah memang kita harus perlu tetap menggunakan masker atau tetap menjaga jarak, atau kita biarkan saja karena yang lain ini saya lihat cuek akan hal tersebut? Kalau hal seperti itu bisa kita kembalikan ke dalam pribadi diri kita masing-masing ya. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak. Walaupun sudah 0 kasus, tapi kita berharap, kita belum tahu nih pandemi ini memang sudah berkurang atau sudah selesai atau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi ada baiknya kalau memang kita tetap menjaga diri kita. Ada yang bilang maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ya, jadi betul. Sebaiknya kita tetap mengikuti protokol kesehatan karena seperti yang saya bilang tadi, ini bukan hal yang kita anggap main-main, bukan hal yang kita harus pandang enteng. Kita harus tetap waspada sekalipun jumlah kasus COVID ini sudah berkurang. Kan waktu itu ada yang berkurang, terus ada kenaikan, ada penurunan lagi. Nah, kita khawatirkan ini akan terjadi serangan gelombang ketiga ya. Kita berharap semoga tidak terjadi ya. Karena kebanyakan orang kan cuek-cuek kan. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Glenn? Iya, tadi dari perspektifnya Ayu sebagai suster, sebagai perawat. Kalau saya mau mengangkat, kalau pertanyaan yang sama, seberapa seriuskah ini pandemi ini, COVID ini sekarang?
Kalau bagi saya ini sesuatu yang sangat serius. Kita perlu melihat ini sebagai sesuatu yang serius agar apa? Agar kita dapat mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang bisa lebih besar lagi dan untuk kedatangan Tuhan. Kenapa ini serius? Ini sudah jadi pandemi. Semua mata sekarang tertuju bagaimana menyelesaikan pandemi ini selesai. Berbagai negara, bukan cuma di Asia, di Eropa, bahkan lockdown karena keadaan ini. Jadi ini serius sekali, sangat serius. Dan kalau kita lihat dari Lukas tadi, masa-masa seperti ini menuju kepada puncaknya. Menuju kepada puncaknya. Jadi salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan bala sampar ini sudah terjadi dan sekarang menuju kepada puncaknya. Bisa saja sesuatu yang lebih besar terjadi. Dan kita perlu lihat ini secara serius untuk apa? Untuk iman kita. Siap bagi kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita siap kalau terjadi sesuatu yang lebih besar. Mungkin bukan COVID-19, ada penyakit yang lain, sampar yang lain yang semakin yang lebih menakutkan. Ya, kita harus siap untuk itu. Kita harus siap. Dan kenapa ini sangat serius, Saudara Selby? Karena kalau kita lihat dari sudut pandang saya melihat keadaan ini dari Alkitab yang sudah diangkat juga tadi, bahwa COVID ini bukan hanya berpengaruh kepada kesehatan. Akhirnya mulai berpengaruh kepada apa saja? Ekonomi berpengaruh sekali. Ketika orang work from home, ketika banyak yang diberhentikan, bukan di PHK, biasa diberhentikan nanti kerja lagi kalau sudah selesai pandemi. Sebenarnya itu kata halus dari PHK ya mungkin juga ya. Dirumahkan. Ya, jadi COVID ini mempengaruhi ekonomi, dan bukan hanya mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi negara-negara hampir di seluruh dunia. Ini mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan. Banyak aspek ya. Segala aspek, makanya kita perlu melihat ini sebagai satu hal yang serius. Dan ketika kalau ini sudah mempengaruhi seluruh dunia, kita berdoa semoga tidak terjadi kekacauan. Karena memang juga kalau kekacauan itu juga bisa saja menuntun kepada tanda-tanda bagi kedatangan Tuhan. Perang di mana-mana. Ini bisa saja menjadi salah satu titik konflik, terjadi perang di mana-mana. Perang ekonomi. Kita bukan hanya berbicara tentang perang negara, tapi perang ekonomi di sana karena ekonomi jatuh sekarang. Iya, betul. Kebijakan pemerintah kita kan mulai hidup berdampingan dengan COVID. Jadi sudah mulai kerja cuma masih bilang jaga jarak. Tapi sebenarnya sudah bilang silakan kerja. Siap atau tidak kita harus siap ya Pendeta. Kita harus siap. Makanya kita harus lihat ini secara serius. Bukan hanya tentang masalah ekonomi, kesehatan, tapi iman kita. Saya mau angkat dari sudut pandang firman Tuhan, iman kita, supaya kita siap juga bagi kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak siap, masih lama Tuhan mau datang. Siap, dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi yang bisa terjadi kemudian hari. Karena Lukas 21 baru permulaan. Dan semua ini menuju kepada puncaknya nanti menjelang kedatangan Anak Manusia. Demikian. Oke, terima kasih Pendeta. Saya masih mau bicara lagi ke Pendeta. Nah, bagaimana tentang janji Tuhan tentang bala sampar ini, Pendeta? Tentang keadaan bala sampar ini? Iya, betul. Ya. Mari kita lihat. Ada satu perikop yang terdapat dalam Alkitab yang ayat-ayatnya ketika awal pandemi ini dimulai sangat familiar, diangkat oleh semua orang Kristen. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 91. Mazmur 91 ya? Mazmur 91. Mazmur 91 perikop di sana judulnya adalah dalam lindungan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang-orang seperti ini kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya, jaminan perlindungan Tuhan, coba kita lihat di ayat 5 mulai. Kalau kita duduk dalam lindungan Tuhan, kalau kita datang percaya kepada Tuhan, ayat 5. Engkau tidak usah takut pada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, karena kalimat penyakit sampar dan penyakit menular ini, makanya situasi pandemi ini orang mulai menghubungkan dengan ayat ini. Percaya sama Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Apalagi di ayat selanjutnya, ayat 7.
walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi ayat ini kita bisa pakai sebagai orang Kristen, pegangan bagi kita akan janji Tuhan ketika kita menghadapi masalah pandemi COVID ini. Ada perlindungan Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi umatnya. Dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka masih berada di perbudakan di Mesir, saudara Selby tahu, orang Israel itu tinggal di tanah Gosen. Tanah Gosen itu berada bersampingan dengan kota Mesir, ibu kota pemerintahan, tapi semuanya masih berada di wilayah Mesir. Nah, ketika terjadi tulah yang ada di kota Mesir, orang Israel tidak terjadi apa-apa. Terjadi air menjadi darah. Semua air di dalam pemerintahan kota Mesir ini menjadi darah. Air di tanah Gosen, masih tanah Mesir, tempat tinggal orang Israel, tidak menjadi darah. Penyakit sampar pada ternak tidak terjadi pada tempat tinggal orang Israel. Lalat, mereka tidak datang ke tempat orang Israel, hanya datang di tempat tinggal orang Mesir. Karena ini janji perlindungan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita duduk dalam lindungannya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Boleh bantu untuk bacakan? Mazmur pasal 1 ayat 1. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah janji berkat Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ayat ini berpadanan dengan Yeremia pasal 17, ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi pendeta, bagaimana dengan statement yang mengatakan ada yang kita sudah mengandalkan Tuhan tuh, tapi ada juga umat Tuhan yang sakit. Ya. Ini memang menarik ini. Iya. Ini memang menarik. Kan Disinilah Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tapi justru ada yang sakit, bahkan ada yang sampai terkena COVID. Iya, disinilah bisa disampaikan iman itu diuji dengan mempercayai janji Tuhan. Saya menyampaikan Mazmur pasal 1 berpadanan dengan Yeremia pasal 17. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan, merenungkan firman dan datang pada perlindungan Tuhan, Mazmur 91, terhindar dari penyakit sampar dan kita menjadi penonton. Pertanyaannya bagus sekali. Bukankah pada saat ini banyak sekali orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, justru mengalami kesusahan, sakit dan banyak, bahkan terpapar akan COVID ini. Ya, betul sekali. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Disinilah cara kita melihat Alkitab itu diuji. Mari kita memiliki pengertian yang dalam untuk melihat firman Tuhan. Karena kalau pada umumnya, kalau kita hanya melihat secara sederhana, kalau kita mengandalkan Tuhan, sehat, orang benar diberkati, orang yang berbuat fasik kena kutuk. Janji firman Tuhan hanya untuk orang benar. Tapi kalau kita baca baik-baik firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa janji perlindungan Tuhan itu menolong kita bukan untuk terhindar dari malapetaka, tetapi janji firman Tuhan itu menolong kita ketika kita berada pada masa kesukaran. Inilah janji firman Tuhan. Sama seperti dalam perjalanan bangsa Israel dari tempat perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan berjanji melindungi. Di sana adalah tiang apa? Tiang awan. Sebenarnya tiang itu cuma satu, tiang awan. Pada waktu siang itulah kehadiran Allah dan pada waktu malam tiang itu bercahaya. Makanya dinamakan tiang api. Tiang api. Tapi itu cuma tiang awan kalau kita lihat lebih dalam.
Tiang awan adalah bukti kehadiran Tuhan dalam perjalanan orang Israel. Di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan bukan perjalanan yang enak-enak. Oh, santai-santai, tidak ada sakit, tidak ada masalah. Banyak masalah mereka hadapi. Bahkan ketika mereka harus mengitari tanah Edom, karena tidak diizinkan melewati kota Edom, mereka harus mengelilingi. Di sana di padang gurun, orang Israel diserang oleh apa? Ular tedung. Banyak yang menjadi korban di sana. Artinya perjalanan mereka bukan perjalanan yang mudah. Di mana Tuhan? Bukankah ada tiang awan pada saat itu? Janji pemeliharaan Tuhan kalau kita lihat berpikir secara advance adalah Tuhan berjanji untuk berjalan bersama-sama dengan umatnya di dalam kesesakan, di dalam pergumulan. Sekarang Pelita mau tanya ke Selby dan ke Ayu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung, apakah mereka terlepas dari dapur api? Tidak, tetap masuk ke dapur api. Mereka tetap berada di dapur api. Mereka dibuang. Mereka menerima penghukuman karena iman mereka. Pertanyaan pendeta, berapa orang yang dibuang? 3. Raja melihat ada berapa orang? 4. Ini pelajaran yang dalam. Ketika kita melihat janji firman Tuhan yang seutuhnya secara advance. Tuhan berjanji adalah untuk berjalan bersama dengan umatnya di dalam setiap pergumulan. Dan itu nyata melalui cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Tuhan tidak melepaskan mereka dari dapur api, tetapi Tuhan berjalan bersama dengan mereka di dapur api. Luar biasa. Ini juga kita bisa ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan kita, mungkin kita berada pada titik paling rendah dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan. Jadi, kita perlu melihat hal ini secara advance, janji firman Tuhan secara dalam. Benar Mazmur 91, Tuhan akan menolong umatnya. Umatnya yang percaya kepadanya akan tetap berdiri. Saya mau menyatakan bahwa akan berdiri dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang pada masa COVID ini, kalau kita lihat aplikasinya, imannya jatuh. Keluarga saya, pendeta saya terpapar. Saya di awal, di akhir Desember 2020, saya tes, saya terpapar, tapi saya OTG. Oh, jadi pendeta pernah mengalami ya? Pernah mengalami, dan saya OTG. Kalau orang bisa melihat, pendetanya saja kena. Bagaimana pendetanya yang mengangkat tentang janji firman Tuhan, perlindungan? Kalau kita tidak jeli melihat janji firman Tuhan, iman kita akan jatuh. Makanya saya mau mengatakan dalam Mazmur 91 mereka akan tetap berdiri, adalah berdiri dalam iman. Banyak yang imannya jatuh, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman tetap teguh berdiri. Amin. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Inilah yang kita perlu ambil pelajaran untuk kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pendeta Glenn yang sudah menyampaikan cukup banyak dan cukup jelas untuk kita pahami, di mana janji Tuhan itu tetap ada, tapi tidak terpungkiri, tidak karena kita sudah percaya janji Tuhan bahwa kita terlewat dari masalah, tapi justru masalah itu ada, itu menguji iman kita. Iya. Jadi terima kasih kepada Dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Glenn. Jadi sebelum kita menutup acara kita pada saat ini, bincang-bincang kita pada saat ini, mungkin ada closing statement dari Saudari Ayu dulu. Baik, saya cuma ingin menyampaikan, saya ingin mengajak kita semua, mengajak yang mengikuti menonton acara ini, mengajak Saudara Shelby, mengajak pendeta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sekalipun saat ini mungkin bisa dibilang angka COVID sudah menurun, tapi kita berharap kita tidak mengalami gelombang ketiga. Karena seperti yang kita ketahui pada tahun lalu, Desember itu memang sudah berkurang, tapi akhir Desember sampai awal Februari kembali meningkat. Dan itu gelombang kedua lebih cepat penyebarannya dibandingkan waktu gelombang pertama. Jadi kita berharap semoga kita tidak mengalami gelombang ketiga, dan perlu kita ketahui bahwa COVID ini bisa menyerang siapa saja. Tua muda, tidak mengenal umur ya? Tidak mengenal umur, tua muda, baik laki-laki ataupun perempuan.
Saya waktu menjadi nakes, berapa kali dapat pasien anak yang umurnya 1 tahun. 1 tahun terkena COVID? Iya, 1 tahun. Bahkan ada teman kami yang nakes, nakes juga manusia biasa ya. Dia menganggap dirinya sehat, tidak kenapa-kenapa, dia pulang ke rumahnya dan membawa virus tersebut ke orang rumahnya, orang tuanya terkena dan orang tuanya meninggal, dan itu suatu penyesalan yang terbesar dari diri nakes ini ya. Iya betul. Jadi sudah kita ketahui awal-awal COVID bagaimana korban dikuburkan, tidak ada keluarga, dikuburkan secara diantar oleh tim medis, dikawal oleh polisi, dan itu sangat menyakitkan. Saya sendiri melihat pasien-pasien di COVID tempat saya bertugas dulu, mereka sendiri tidak ada yang jaga, tidak ada yang jenguk, dan itu sangat menyentuh sekali. Banyak yang menjadi korban. Jadi mari kita berpikir mesti berapa banyak korban lagi yang jatuh untuk COVID ini. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran diri dalam diri kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya rasa itu. Oke, terima kasih closing statement dari saudari Ayu. Mungkin ada closing statement dari Bapak Pendeta Glenn? Ya, yang saya mau menyampaikan, mari kita melihat janji firman Tuhan, membaca Alkitab ini berpikir secara advance. Dalam pengertian, mari kita melihat bahwa Tuhan berjanji untuk berjalan bersama dengan umatnya, sekalipun kita memiliki pergumulan dan tantangan. Bukan Tuhan berjanji kita terlepas dari masalah. Karena setan berusaha untuk menyerang orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya meninggalkan Tuhan. Artinya orang-orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa punya tantangan pergumulan. Dan jaminan Tuhan secara menyeluruh, secara advance kita boleh lihat bahwa Tuhan berjanji untuk berjalan bersama-sama dengan umatnya dalam pergumulan dan tantangan. Dan penyampaian saya, kita perlu lihat ini secara serius supaya iman kita boleh terjaga, kita boleh mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, dan ikutilah anjuran pemerintah. Seperti Suster Ayu sudah sampaikan tadi, tetap ikuti dan lakukan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada closing statement dari Pendeta Glenn. Jadi saudara-saudara, acara kita pada saat ini sudah berakhir. Kami sudah berbincang-bincang dengan 2 narasumber. Terima kasih kepada Suster Ayu. Semoga diberkati dalam tugas dan pelayanan di rumah sakit. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Glenn. Sama-sama. Semoga Tuhan memberkati dalam pelayanan dan tugas dan tanggung jawab. Acara kita pada saat ini sudah selesai. Sebelum kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Bisa Bapak Pendeta Glenn pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di sorga, kami akan belajar untuk percaya janji firman Tuhan. Dan kami akan melihat lebih dalam dan lebih jelas bahwa penyertaan Tuhan akan kami terima dan kami rasakan sekalipun kami berada dalam pergumulan yang paling besar, pergumulan tantangan yang paling sulit. Namun Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh tetap mengikuti akan protokol-protokol kesehatan, dan kami boleh tetap sehat oleh karena perlindungan Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara Shelby, berkat Tuhan menjadi bagiannya dalam kehidupannya dan pekerjaannya. Diberkati juga saudari Ayu, berkat Tuhan menjadi bagiannya dalam pekerjaan yang ia jalankan. Di rumah sakit Tuhan menolong agar ia boleh juga tetap sehat dan kuat. Dan diberkatilah saudara-saudara yang telah mengikuti akan podcast pada saat ini. Mereka merasakan berkat-berkat dari sorga. Inilah doa kami. Melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Jadi itulah bincang-bincang kita pada saat ini. Semoga bincang-bincang itu dapat membawa berkat untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Kita tetap adakan protokol kesehatan, kita jaga imun, kita jaga iman kita. Saya Shelby Riupasa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.